Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM H032222 kelas pendidikan biologi F. Baik, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang poin pertama itu teori mekanisme replikasi, yang kedua percobaan Wesselsson-Stahl meliputi itu proses dan kesimpulan. Yang ketiga itu proses replikasi. Di sini saya akan membahas tentang teori mekanisme replikasi. Ada 3 teori replikasi, yaitu replikasi konservatif. Teori ini menyatakan bahwa ketika DNA bereplikasi, seluruh molekul DNA induk tetap utuh dan molekul DNA baru terdiri dari 2 untai yang sepenuhnya baru. Dengan kata lain, tidak ada campuran antara DNA induk dan DNA anak. Teori selanjutnya itu teori replikasi semi-konservatif. Teori ini menyatakan bahwa setiap molekul DNA anak akan menerima 1 untai DNA induk dan 1 untai DNA baru. Setelah replikasi, DNA yang baru terdiri dari 1 untai lama atau induk dan 1 untai baru. Teori ini terbukti benar melalui percobaan Wesselsson-Stahl. Teori terakhir itu replikasi dispersif. Teori ini menyatakan bahwa DNA induk dipecah menjadi beberapa fragmen kecil dan DNA baru terbentuk dari campuran potongan-potongan DNA lama dan baru. Ini berarti setiap untai DNA anak adalah campuran dari DNA induk dan DNA baru. Selanjutnya itu percobaan Wesselsson-Stahl. Latar belakang yaitu percobaan ini dilakukan oleh Mantheon Wesselsson dan Franklin Stahl pada tahun 1958 untuk menentukan cara DNA bereplikasi. Percobaan mereka menjadi salah satu yang paling penting dalam mendukung teori replikasi semi-konservatif. Adapun prosesnya, mereka menggunakan isotop nitrogen berat 15 nitrogen dan isotop nitrogen ringan. Untuk melabeli DNA, pertama mereka menumbuhkan bakteri S. coli dalam medium yang mengandung nitrogen berat 15 nitrogen, sehingga DNA bakteri tersebut mengandung medium yang hanya mengandung nitrogen ringan 14 nitrogen. DNA bakteri yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan sentrifugasi yang membedakan DNA berdasarkan beratnya. Selanjutnya itu hasilnya. Setelah 1 kali pembelahan, DNA yang dihasilkan terdiri dari untai berat 15 nitrogen dan untai ringan itu 14 nitrogen, membuktikan bahwa setiap molekul DNA anak menerima 1 untai lama atau berat dan 1 untai baru atau ringan. Setelah pembelahan kedua, DNA terbagi menjadi 2 jenis. Setengah DNA terdiri dari 1 untai 14 nitrogen dan 1 untai 15 nitrogen, dan setengahnya lagi terdiri dari 2 untai 14 nitrogen. Ini mendukung model replikasi semi-konservatif. Materi selanjutnya itu proses replikasi. Yang pertama itu inisiasi. Proses replikasi DNA dimulai pada titik tertentu pada molekul DNA yang disebut origin of replication. Enzim helikase berfungsi untuk membuka heliks ganda DNA, memisahkan 2 untai DNA dan membentuk replication fork. Selanjutnya itu elongasi. Setelah heliks DNA terbuka, enzim DNA polymerase bekerja menambahkan nukleotida satu persatu pada setiap untai cetakan dengan arah 5:3. Pada untai terdepan atau leading start, sintesis DNA berlangsung secara terus-menerus, namun pada untai tertinggal legit start, DNA disintesis secara dikontinu membentuk fragmen-fragmen kecil yang disebut fragmen Okazaki. Selanjutnya itu terminasi. Setelah seluruh DNA disalin, fragmen-fragmen Okazaki pada untai leading dihubungkan oleh enzim ligase. Pada akhir proses, 2 molekul DNA yang identik dihasilkan, masing-masing terdiri dari 1 untai lama dan 1 untai baru atau semi-konservatif.
Adapun kesimpulan dari materi ini itu adalah bahwa DNA bereplikasi dengan mekanisme semi-konservatif seperti yang dibuktikan oleh percobaan Michel-Stahl. Proses ini sangat penting untuk memastikan informasi genetik diturunkan secara akurat dari satu ke generasi sel berikutnya.